Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan 11 orang. Berikut nama-namanya. Topik dari presentasi kami yaitu tentang keberagaman Indonesia. Membahas tentang keberagaman Indonesia, kita perlu mengetahui apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Di sini, secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Tujuan toleransi yaitu untuk keharmonisan atau menjaga keharmonisan masyarakat serta mencegah perpecahan dan menyatukan perbedaan. Nah, contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, toleransi beragama. Misalnya, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Yang kedua, toleransi budaya. Misalnya, menghargai dan menghormati setiap kelompok yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya masing-masing. Yang ketiga, toleransi berpolitik. Misalnya, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, toleransi pergaulan. Misalnya, menerima pendapat teman walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, toleransi sekolah. Misalnya, tidak memilih-milih teman berdasarkan agama dan sukunya. Yang keenam, toleransi lingkungan keluarga. Misalnya, saling membantu antar anggota keluarga jika ada yang kesusahan. Dan yang terakhir adalah toleransi bermedia sosial. Selanjutnya, sejarah menjelaskan bahwa dari perspektif sejarah, di kursus dan konsepsi tentang toleransi secara general dapat dibagi menjadi dua perspektif, yaitu perspektif vertikal yang dibangun di atas teori negara dan perspektif horizontal yang dibangun di atas teori intersubjektivitas. Dipandang dari perspektif vertikal dalam bingkai teori negara, toleransi dipahami sebagai praktik politik dan kebijakan negara yang tujuannya adalah menjamin kebebasan, ketertiban publik, stabilitas keamanan, hukum dan konstitusi, dan juga kekuasaan. Sementara perspektif horizontal, toleransi dipahami sebagai sikap perilaku dan kebijakan seseorang terhadap orang lain, terhadap komunitas minor, kaum difabel, kaum marginal, dan lain sebagainya. Toleransi dianggap sebagai sikap yang paling bijak karena sebagai bentuk respon terhadap pertentangan akibat perbedaan sikap etis seseorang. Selanjutnya, dasar nilai-nilai toleransi. Berdasarkan nilai agama, penduduk negara Indonesia merupakan penduduk yang memiliki agama. Karena itu, kehidupan seseorang atau masyarakat serta negara didasari pada ajaran agama serta kepercayaannya. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila ini menjadi dasar atas penanaman atau pelaksanaan nilai-nilai toleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan 5 pilar Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia, termasuk menyiapkan siswa-siswi menjadi warga negara yang dapat menjunjung tinggi nilai toleransi, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai toleransi yang berguna untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan nilai budaya. Tiada seseorang dalam bermasyarakat tidak didasari nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat itu sendiri. Nilai budaya ini menjadi dasar dalam memberikan arti terhadap konsep dalam arti komunikasi antar anggota masyarakat tanpa membedakan salah satu di antaranya.
Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.